nikmatin aja ya. Insya Allah nanti kita akan bahagia pada akhirnya di dunia ini, atau setidaknya kita akan mendapatkan kebahagiaan hakiki, yaitu di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin. Baik, sekarang kita masuk pada madah as-sarf, yaitu pelajaran sarf. Seperti pada bahasan-bahasan atau pelajaran-pelajaran lainnya pada pekan ini, kita semuanya masih kita buat atau kita kondisikan untuk memanaskan mesin kita yang dingin pasca libur 1 bulan kemarin. Ya, di Darus Saraf ini terakhir kita berada pada as-safhah ats-tsaniyah wal arba'un, halaman 42. Halaman 42. Kita ulangi lagi bahwasanya di awal-awal kita bahas ilmu saraf itu apa sih, Ikhwan? Ilmu yang membahas perubahan-perubahan kata atau ilmu yang memalingkan satu kata pada bentuk yang lainnya dengan satu tujuan. Apa tujuannya? Untuk mendapatkan, memperoleh makna yang baru. Untuk memperoleh makna yang baru. Ini saraf secara umum. Dari kataba, telah nulis, atau nasoro, telah menolong. Kemudian berubah menjadi yansuru, maknanya sedang menolong. Nasron atau nasrun, maknanya pertolongan. Nasirun, maknanya orang yang menolong. Mansurun, mansur, maknanya orang yang ditolong. Nah, perubahan-perubahan tadi, nasoro, yansuru, nasran, nasirun, mansurun, ini dibahas, kata tadi diolah di mana di ilmu saraf untuk mendapatkan makna-makna yang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sudah membahas tentang ad-dhamair. Apa ad-dhamair? Domir, jamak dari domir. Jadi domir, kata ganti dalam bahasa Arab, totalnya ada berapa jumlahnya? Ada 14. Domir dalam bahasa Arab yang sudah kita bahas ada 14, yaitu dari huwa, huma, hum, hiya, huna, hunna, anta, antuma, antum, antim, antuma, antunna, ana, nahnu. Huwa, huma, hum. Huwa, dia laki-laki satu orang. Huma, dia laki-laki 2 orang. Hum, mereka laki-laki 3 atau lebih. Kemudian hiya, huma, hunna. Hiya 1 orang perempuan, huma dia 2 orang perempuan, hunna mereka perempuan banyak 3 atau lebih. Anta, antuma, antum berikutnya. Anta kamu 1 orang laki-laki. Antuma kamu 2 orang laki-laki. Antum kalian laki-laki 3 orang atau lebih banyak. Kemudian anti, antuma, antunna. Anti kamu 1 orang perempuan. Antuma kamu 2 orang perempuan. Antunna kalian perempuan banyak 3 atau lebih. Domir terakhir ana, nahnu. Ana saya laki-laki atau perempuan. Ana Aisyah boleh. Ana Muhammadun juga boleh. Ana untuk laki-laki atau perempuan. Nahnu kemudian yang terakhir maknanya apa? Kami laki-laki atau perempuan. Nahnu misalkan tullabun, kami para siswa. Boleh juga nahnu thalibatun, kami para siswi. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Jadi berapa total domir? Ada 14. Nah, domir nanti selain kita gunakan untuk percakapan atau
atau kita gunakan sebagai kata ganti, domir nanti juga berfungsi sebagai apa? Atau domir nanti kita akan aplikasikan ke dalam apa? Kata-kata yang akan kita tasrif. Contohnya kemarin pertemuan terakhir, yaitu fi'il madhi tasrifnya sesuai dengan apa? Domir yang 14. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Huwa, huma, hum. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Anti, antuma, antunna. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Ana, no. Fa'altu, fa'alna. Ini sudah kita bahas belum? Fi'il madhi sudah belum? Kelas ya. Nah, jadi domir nanti fungsinya apa? Untuk kita gunakan, kita aplikasikan kepada kata-kata yang ada di bab sorof. Nah, ini yang kedua tentang domir. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang apa? Al-muqabalah. Tentang muqabalah. Apa sih muqabalah itu? Yaitu sederhananya muqabalah adalah usaha kita untuk mencocokkan kata-kata dalam bahasa Arab dengan rumus yang ada, Jadi dalam bahasa Arab atau bahasa Arab ini ada yang dikenal dengan rumus atau istilahnya adalah wazan. Jadi semua kata-kata bahasa Arab, kata-kata dalam bahasa Arab ini untuk perubahannya kita harus berpatokan atau kita kiaskan dari yang namanya apa? Wazan tadi atau rumus tadi. Nah, proses pencocokannya ini dalam bahasa Arab disebut apa? Muqabalah. Misal nanti ada tasrif fa'ala, fa'ala yaf'ulu, misal, kemudian fa'ilun, terakhir misal maf'ulun. Nah, dalam shorof apa yang kita tulis, yang kita lihat saat ini disebut dengan apa? Wazan, rumusnya yang bakal jadi patokan perubahan kata dalam bahasa Arab. Nah, perubahan kata bahasa Arab nanti semuanya harus mengikuti wazan ini. Contoh, kita ambil kata nasoro. Perhatikan, nasoro harokatnya sama persis dengan fa, huruf pertama fathah, huruf pertama fathah, ain fathah, sod juga fathah, lam fathah, kemudian ron juga fathah, sama semua karena rumusnya sesuai dengan fa'ala. Nggak boleh dibaca nasiro atau nasuro atau nusiro atau nasuri, itu nggak boleh, semua ada perbedaan, harus apa? Sesuai dengan fa'ala, makanya nasoro. Kemudian yaf'ulu, dari kata nasoro ke yaf'ulu maka menjadi apa? Yansuru. Nah, maka menjadi yansuru. Nah, ini dicocokkan. Pertama huruf ya harokatnya fathah. Di sini juga harus fathah. Huruf kedua fa harokatnya sukun. Nun juga sukun. Huruf ketiga ain harokatnya dhammah. Shad juga dhammah. Lam terakhir dhammah. Kemudian ro juga dhammah. Harokatnya sama. Mengkiaskan dari yaf'ulu. Maka yansuru nggak boleh misalkan jadi yansiru. Nggak boleh jadi yansoru, nggak boleh, harus sesuai dengan rumusnya. Apa rumusnya? Yaf'ulu, maka harus yansuru. Kemudian kata terakhir sebelum terakhir ada fa'ilun. Dari nasoro ke fa'ilun maka menjadi nasirun. Nah, maka menjadi nasirun sesuai dengan harokat kata fa'ilun. Fa'ilun nasirun.
nasirun, sama persis dia. Terakhir, maf'ulun dari kata nasara kita sesuaikan, maka menjadi mansurun. Nah, maka menjadi mansurun. Nah, sesuai man, aulun, surun. Nah, proses mencocokkan antara rumus yang di atas nih disebut dengan apa? Rumus atau istilah Arabnya disebut wazan. Nah, disebut dengan wazan, rumus. Nah, proses mencocokkan antara kata dengan rumus tadi disebut dengan apa? Muqabalah. Ini waktu itu yang kita bahas ketiga, yaitu muqabalah, mencocokkan atau pencocokan antara kata-kata dalam bahasa Arab dengan rumus atau yang disebut dengan wazan. Ini pembahasan ketiga kita waktu itu. Nah, kemudian pembahasan yang keempat kita berikutnya adalah ada di halaman ke-41. Ada halaman 41. Setelah muqabalah, kita membahas bab-bab dalam ilmu sharaf secara umum. Bab-bab dalam ilmu sharaf secara umum. Untuk lihat di situ halaman 41 paling atas ada keterangan ya'lam annal abwabal mu'tabarata 'inda as-sarfiyina ithnani wa 'ishruna baban. Ada terjemahannya di bawah, kata Arab Melayu, ketahuilah bahwasanya bab-bab yang teranggap pada sisi ahli sharaf itu 22 bab. Jadi i'lam, ketahuilah al-abwaba. Apa makna abwab bahasanya? Apa makna abwab? Annal abwaba, abwab. Apa makna abwab itu? Bab-bab. Nah, abwab jamak dari babun. Babun satu bab, abwab bab-bab. Abwab sarfiyah, bab-bab ilmu sarf. Nah, ketahuilah bahwasanya abwab bab-bab al-mu'tabarata, bagaimana mu'tabarah tadi? Yang teranggap, yang valid. Indas sarfiyina, menurut ahli sharaf ada berapa? Isnani wa 'ishruna baban. Isnani 2, 'ishruna 20, 22 baban. Ada 22 bab. Jadi secara umum bab dalam sharaf yang akan kita pelajari ada 22 bab. Nanti dari 22 tersebut ada pembagiannya. Bawahnya wahia ala arba'ati aqsamin. Dan dia bab-bab tadi ala arba'ati aqsamin. Terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi 4 bagian. Bawahnya ada terjemahannya, dan ia atas 4 bahagian. Dan ia atas 4 bahagian. Pakai fa di situ. Dan dia atas 4 bagian. Jadi ada 4. Nah, jadi dari 22 bab terbagi nanti ada 4 bagian. Nah, bagian pertama yang kita bahas bawahnya al-qismul awwalu. Bagian yang pertama kita bahas adalah bagian as-sulasiyul mujarradu, yaitu bagian yang isinya adalah fi'il sulasi mujarrad. Masih ingat apa sulasi mujarrad? Yang fi'il yang hanya 3 huruf mujarrad, 3 huruf saja. Jadi yang kita bahas di bagian pertama adalah kata yang fi'ilnya itu, kata-katanya tersebut hanya 3 huruf saja. Seperti tadi nasara. Berapa huruf tuh? 3 huruf. Dhahaba. Berapa huruf? 3. Kataba. Berapa huruf? 3. Nah, ini akan dibahas di bagian pertama. Disebut bagian apa? Sulasi mujarrad. Nah, nanti kalau ada fi'il yang lebih dari 3 huruf, misal Allahu akhrajakum. Ada kata akhraja.
hamzah, kha, ra, ja, jim. Berapa huruf? 4. Masuk nggak ke sulasi mujarrad? Nggak masuk. Karena bukan tiga huruf. Kemudian misalkan kata dalam bahasa Arab istaghfara. Istaghfara. Berapa huruf istaghfara? Alif, sin, ta, ghain, fa, ra. Berapa huruf? 6. Masuk nggak sulasi mujarrad? Nggak masuk. Karena dia bukan tiga huruf. Jadi bagian pertama yang kita bahas ini bagian sulasi mujarrad yang fiil-fiilnya tadi hanya 3 huruf saja. Nah, tapi bawahnya ada keterangan, ada terjemahannya dulu. Bahagian dalam kurung, bahagian yang pertama adalah sulasi mujarrad. Bagian sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Penerangan bawahnya. Sulasi mujarrad itu artinya yang mempunyai 3 huruf semata-mata. Jadi fi'il sulasi mujarrad maksudnya adalah 3 huruf kata yang hanya 3 huruf saja. Kata beliau berikutnya, yakni fi'il yang asal fi'il madinya 3 huruf saja. Jadi yang asal fi'il madinya berapa? 3 huruf saja. Seperti Boroba, Nasoro, Mana, dan lain-lainnya. Boroba 3 huruf, Nasoro 3 huruf, Mana 3 huruf. Maka contoh 3 kata tadi, 3 fi'il tadi masuk ke dalam bab sulasi mujarrad. Nah, itu bagian yang pertama. Jadi ada 4 bab, ada 4 bagian. Bagian pertama bagian sulasi mujarrad. Nah, di dalam sulasi mujarrad ini kata beliau bawahnya wa fihi sittatu abwabin. Di dalam sulasi mujarrad ada sittatu abwabin. Ada berapa? Ada 6 bab. Jadi total bab sorof ada 22. Bagian pertama sulasi mujarrad ambil berapa bab? 6 bab. Ambil 6 bab. Berarti sisanya yang di luar sulasi mujarrad nanti ada 16. 16 itu terbagi jadi 3 bagian. 3 bagian sisanya ada 16. Bagian pertama ada sulasi mujarrad. Nah, di sulasi mujarrad bagian pertama kita bahas 6 bab. Nah, terakhir bawahnya ada terjemahan dalam kurung dan padanya ada 6 bab. Dan dalam sulasi mujarrad ada 6 bab. Baik. Ini bahasan kita yang keempat secara umum tentang pembagian ilmu shorof atau bab-bab dalam ilmu shorof. Nah, kemudian safhah ba'daha, halaman berikutnya, safhah as-saniyah wal arba'un, halaman 42. Inilah inti pembahasan kita dalam ilmu shorof, yaitu kita mulai dari al-babul awwal. Jadi sulasi mujarrad tadi ada berapa bab? Berapa bab tadi sulasi mujarrad? Nah, ini bab yang pertama. Al-babul awwal. Bab yang pertama. Baik. Di bagian pertama dari bab pertama itu ada keterangan tasriful usuli. Tasriful usuli. Kita sudah bahas waktu itu. Apa maksud tasrif usul? Tasrif inti. Usul maknanya apa? Inti. Tasrif inti. Perhatikan. Jadi tasrif usul ini merupakan audah. Apa audah? Pokok, inti. Yang mana dari tasrif usul ini nanti akan bercabang lagi. Nah, cabang-cabang tersebut diambil dari mana nanti? Dari tasrif usul. Nanti ada tasrif fi'il madi, tasrif fi'il mudhari, sampai akhir yang kita bahas. Nah, semua itu diambil dari mana? Dari tasrif usul atau tasrif inti. Nah, aqra jama'atan, kita baca sama-sama dulu tasrif usul. Sudah ketemu? Nah,
Naqra jama'atan, kita baca sama-sama tasrif usul. Ana aqra wa antum tukaththirun. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun. Fa'ilun maf'ulun. If'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, ini isi dari tasrif usul. Sekali lagi, nanti tasrif-tasrif setelahnya ini merupakan cabang dari tasrif usul. Nah, siapa yang masih hafal tasrif usul? Yang mau coba? Ya, Mas Rizky, silakan. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, Fauzan. Baik, wasnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, antum kangen tidak dengan suara Syekh Agus? Ya, padahal Syekh Agus, waktu dan tempat dipersilakan. Pada tempat dan masyhur. Fa'ala yaf'ilu fa'lan. Fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Maf'ilun maf'ilun mif'alun. Fu'ila yuf'alu. Baik, berubah mazhab sekarang ya. Baik. Syekh Farhan, nah, mirip dengan Syekh Agus, silakan. Wa'ila yuf'alu. Nah, ini belum ya, nanti di fi'il madhi baru keluar. Fa'ala fa'alu. Baik, ini tasrif yang pertama, yaitu tasrif usul, inti dari tasrif yang ada. Waktu itu sudah kita rinci. Yang pertama dari tasrif usul ada fa'ala. Disebut fa'ala waktu itu disebut apa? Disebut dengan fi'il madhi. Fa'ala disebut fi'il madhi, yaitu fi'il madhi mengandung arti lampau, kata kerja lampau. Fi'il madhi kata kerja yang mengandung arti lampau. Jadi semua kata yang jenisnya sama seperti fa'ala akan nanti mengandung arti apa? Telah atau lampau. Contohnya tadi nasoro, sama seperti fa'ala. Apa makna nasoro berarti? Telah pergi. Muncul dari apa? Telah menolong. Nasoro telah menolong. Muncul dari mana kata telah? Nah, karena nasoro ini fi'il madhi, kata kerja lampau, maka harus diterjemahkan dengan kata telah. Nah, terus misalkan kata dahaba di kitab, misalkan di Durusul Lughah. Apa makna dahaba? Telah pergi. Kenapa muncul kata telah? Karena dahaba sesuai dengan kata fa'ala, sesuai dengan wazan fa'ala. Insyaallah 2 bulan lagi kita Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Nah, ketika kita pasca buka puasa, iftar, apa yang kita baca? Dhahabal ghamam. Apa yang kita terjemahkan? Telah yang ghamam, telah hilang rasa haus. Kenapa ada kata telah? Nah, karena dhahaba itu ada fi'il madhi. Dhahabal ghamam, telah hilang rasa haus. Bukan hilang rasa haus, tapi telah hilang rasa haus. Kenapa kata telahnya ada? Karena itu fi'il madhi. Betul
telah basah kerongkongan. Kemudian wasabatal ajru. Sabata. Apa makna sabata? Dan telah tetap al ajru, pahala. Telah ditetapkan pahala. Muncul dari mana kata telah? Karena sabata ini fi'il madi. Ini yang pertama. Jadi pahala ini disebut fi'il madi, yaitu dia kata kerja yang mengandung arti lampau. Nah, yang pertama. Sampingnya yang kedua yaf'ilu. Disebut apa waktu itu yaf'ilu? Fi'il mudhari'. Disebut dengan fi'il mudhari'. Apa fi'il mudhari'? Yaitu kata kerja yang mengandung arti sedang atau akan dikerjakan. Dari kata jalasa misalnya. Apa makna jalasa? Telah duduk. Kita rubah menjadi yaf'ilu, maka menjadi yajlisu. Jalasa telah duduk, yajlisu berarti apa maknanya? Sedang duduk. Dari mana muncul kata sedang? Karena itu fi'il mudhari'. Yaf'ilu yajlisu, sedang duduk. Contoh lain misalkan gosala. Apa makna gosala waktu itu? Telah mencuci. Kita ganti yaf'ilu, maka menjadi yaksilu. Gosala telah cuci, yaksilu maknanya apa? Sedang mencuci. Dari mana muncul kata sedang? Ada itu fi'il mudhari'. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah fa'lan. Disebut apa fa'lan waktu itu? Masdar. Disebut masdar. Apa sih masdar? Nah, jujur masdar ini dalam bahasa Indonesia nggak ada. Masdar dalam bahasa Indonesia istilahnya nggak ada. Namun kalau kita ambil penjelasan yang mendekati, masdar ini adalah kata hasil dari sebuah pekerjaan. Contohnya dari kata nasoro tadi. Apa nasoro? Telah menolong. Dalam bahasa Arab, masdarnya fa'lan berarti nasron. Nah, nasron maknanya apa? Pertolongan. Nasron maknanya pertolongan. Nah, pertolongan ini kata yang dihasilkan dari kata kerja tadi. Dari kata kerja. Nasoro telah menolong. Yang lain misalkan doroba. Pekerjaannya doroba. Oh, mana doroba? Telah memukul. Masdar dari doroba, dorban. Apa mana dorban? Pukulan. Pukulan ini dalam bahasa Arab disebut masdar. Kata yang dihasilkan dari suatu pekerjaan. Intinya itu, yang penting antum paham masdar. Doroba telah mukul, dorban pemukulan. Nasoro telah menolong, nasron pertolongan. Kemudian berikutnya yang keempat ada kata fa'ilun. Disebut apa fa'ilun? Isim fa'il. Fa'ilun waktu itu disebut isim fa'il. Apa itu fa'il? Nah, pelakunya, atau dalam bahasa Indonesia disebut subjeknya. Nasoro telah menolong. Yansiru sedang apa? Yansuru sedang menolong. Nasron maknanya apa tadi? Pertolongan. Orang yang menolong dalam bahasa Arab harus sesuai dengan fa'ilun. Berarti apa tadi? Nasirun maknanya apa? Orang yang menolong, subjeknya. Nah, itu dalam bahasa Arab itu adalah isim fa'il. Jalasa telah duduk. Yajlisu sedang duduk. Orang yang duduk disebut jalisun. Itu bersulughah awal kita sudah bahas. Al-mudarrisu jalisun. Apa makna jalisun? Orang yang duduk. Nah, itu kalau dilihat dari ilmu sharaf. Waqafa. Apa makna waqafa? Berdiri. Isim fa'ilnya waqifun. Fa'ilun waqifun. Apa makna waqifun? Orang yang berdiri.
subjeknya. Yang keempat, jadi fa'ilun merupakan isim fa'il, pelakunya atau subjeknya. Yang kelima, berikutnya adalah maf'ulun. Disebut apa maf'ulun waktu itu? Isim maf'ul. Maf'ulun disebut isim maf'ul. Apa makna isim maf'ul? Nah, yaitu kata yang bermakna korbannya atau objek. Dalam bahasa Indonesia disebut objek. Nasirun tadi maknanya orang yang menolong, fa'ilun. Kalau kita rubah ke maf'ulun maka menjadi mansurun. Apa makna mansur berarti? Orang yang ditolong. Mansur maknanya yang ditolong. Kemudian doroba telah mukul tadi. Orang yang mukul doribun fa'ilun. Nah, korban yang dipukul, objek yang dipukul dalam bahasa Arab berarti disebut madrubun. Madrubun sesuai dengan maf'ul. Madrubun orang yang dipukul. Baik, ini yang kelima. Maf'ulun isim maf'ul. Maknanya apa? Objek. Berikutnya yang keenam, if'il. Berikutnya kata if'il. Disebut apa if'il waktu itu? Fa'il amar. If'il disebut fi'il amar. Mengandung makna apa if'il? Fi'il amar. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Fa'ala telah duduk. Ya jelisu sedang duduk. Perintahnya if'il, duduklah, maka menjadi ijlis. Ya gulam, ijlis. Mana ijlis? Duduklah. Kenapa bermakna perintah? Karena itu fi'il amr. Atau yang lain, doroba telah mukul. Yadribu sedang memukul. Nah, kita perintah untuk pukullah. Maka dalam bahasa Arab idrib sesuai dengan if'il, idrib, pukullah. Nah, ini yang keenam. If'il yaitu fi'il amar. Kemudian yang ketujuh berikutnya la taf'il. Disebut apa la taf'il? Nah, disebut fi'il nahi. Fi'il nahi atau fi'il nahyi dalam bahasa Arab. Maknanya apa fi'il nahi? Kata kerja larangan. Ijlis tadi if'il, duduklah. Kalau melarang orang jangan duduk. La taf'il maka menjadi la tajlis. La tajlis. La tajlis. Jangan duduk. Jangan duduk. Nah, kenapa muncul kata jangan? Kata larangan? Karena la tajlis ini bentuk fi'il nahi. Kemudian anak-anak kecil berantem. Yang satu bilang idrib. Karena itu ya, pukul. Tapi yang satu bilang jangan mukul. Maka dalam bahasa Arab la tadrib, walakal jangan. Nah itu kenapa? Ada larangan, jangan marah. Karena la tadrib itu sama seperti tadi, yaitu fi'il nahi. Kata kerja larangan. Nah, yang keberapa? Yang ketujuh. Baik. Berikutnya maf'ilun. Di sini ada dua. Maf'ilun. Maf'ilun ada berapa? Ada dua. Maf'ilun yang pertama disebut apa? Isim zaman. Apa isim zaman? Kata keterangan waktu. Misal gosala, maknanya apa tadi? Telah mencuci. Waktu mencuci, maka dalam bahasa Arab disebut magsilun. Waktu mencuci. Misal kalimatnya akaltu indal magsili. Apa makna akaltu? Saya makan indal magsili, ketika waktu mencuci. Jadi sambil cuci dia makan. Magsil, waktu mencuci. Atau misalkan jalasa. Apa warna jalasa? Duduk. Jalasa maknanya apa? Duduk. Telah duduk.
Nah, kita rubah menjadi waktu duduk. Maka dalam bahasa Arab disebut majlisun, majlis. Katabtu indal majlisi. Indal majlisi. Mana katabtu? Saya menulis indal majlisi ketika waktu duduk. Nah, ini yang ke-8. Maf'ilun yang pertama adalah isim zaman. Maf'ilun yang kedua adalah disebut isim makan. Apa isim makan? Kata keterangan tempat. Kata keterangan tempat. Dari kata jalasa. Mana jalasa tadi? Telah duduk. Tempat duduk disebut majlisun. Maf'ilun majlisun. Maka tempat duduk buat belajar disebut majlisul ilmi. Kenapa muncul kata tempat? Karena majlis ini isim makan. Majlisul ilmi. Dari kata sajadah. Apa ada sajadah? Telah sujud. Tempat buat sujud disebut masjidun. Kenapa masjidun disebut tempat? Karena sesuai dengan wazan maf'ilun. Maf'ilun masjidun, tempat sujud. Kemudian doroba telah mukul. TKP pemukulan, maka disebut dengan madribun. Madribun tempat pemukulan. Kenapa muncul kata tempat? Karena ini isim makan. Baik. Ini yang ke-9. Yang ke-10 berikutnya adalah mif'alun. Mif'alun. Disebut apa mif'alun? Isim alat. Mif'alun disebut isim alat. Alat, kata keterangan alat. Misal tadi gosala, mana gosala? Mencuci. Kemudian alat buat mencuci, maka bisa kita sebut dengan mimsalun. Mimsalun. Mif'alun mifsalun, alat buat cuci. Doroba telah mukul. Pentungan buat mukul, alat buat mukul. Mif'alun, maka menjadi midrobun. Midrobun. Dorobtu bil midrobi. Saya mukul dia pakai apa? Pakai pentungan, ketukan. Midrobun. Kasaro, kemana kasaro? Kasaro telah pecah, telah rusak. Alat buat merusakin adonan, alat buat hancurin adonan disebut mixarun. Mif'alun mixarun. Jadi mixer itu memang buat ngancurin adonan. Itu isim alat. Kata keterangan alat. Mixarun, alat buat menghancurkan, alat buat memecahkan adonan misalkan, jadilah mixar. Kemudian yang ke-11 fu'ila berikutnya disebut apa fu'ila? Nah, disebut fi'il madhi majhul. Apa fi'il madhi majhul? Kata kerja lampau yang mengandung arti pasif. Jadi di sini fi'il ada dua. Fi'il madhi yang pertama disebut fi'il ma'ruf. Apa ma'ruf waktu itu? Kata kerja aktif. Adapun fi'il yang kedua disebut fi'il majhul. Disebut apa majhul? Yaitu pasif. Majhul disebut pasif. Apa bedanya antara ma'ruf dengan majhul? Kalau ma'ruf biasa kita terjemahkan dengan me. Biasa kita terjemahkan dengan me. Adapun majhul biasanya kita terjemahkan dengan di. Doroba telah memukul. Sekarang fu'ila, maka menjadi duriba. Mana duriba berarti? Telah dipukul. Telah dipukul. Dalam ayat wa idza quri'a alaina wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'a. Quri'a ini fi'il madhi majhul. Asalnya apa? Qara'a.
qara'a telah membaca. Ganti dengan quri'a, maka maknanya apa? Telah dibaca. Wa idza quri'al Qur'an, dan ketika telah dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, dengarin. Wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, agar kalian apa? Dirahmati, kalian mendapat rahmat. Jadi ini fu'ila, berikutnya fi'il madi majhul, kata kerja lampau yang bermakna pasif. Biasanya diterjemahkan dengan kata di. Memukul, dipukul. Menolong, ditolong. Yang terakhir adalah yuf'alu. Disebut apa yuf'alu? Nah, fi'il mudhari' majhul. Tadi fi'il mudhari' sama seperti madi terbagi menjadi dua. Ada yang ma'ruf, ada yang majhul. Ma'ruf kata kerja aktif, majhul kata kerja pasif. Dan di yuf'alu. Misal dari kata yajlisu. Mana yajlisu? Yajlisu. Misal yaghsilu. Mana yaghsilu? Sedang mencuci. Kata kerja aktif. Kita ganti dengan majhul yuf'alu, maka menjadi yughsalu. Sedang dicuci, sedang dicuci. Hamala telah membawa, yahmilu sedang membawa, sedang yahmilu. Kita ganti dengan majhul pasif, maka menjadi humila, dibawa, telah dibawa, mudahnya yuhmalu, sedang dibawa. Nah, ini tasrif usul, jumlah katanya ada 12. Sekali lagi, tasrif yang ada di bawahnya nanti, rumus yang ada di bawahnya ini merupakan pecahan dari tasrif usul. Nah, terakhir mungkin diulangi jenis-jenis kata dari tasrif usul yang tadi. Abdurrahim, silakan. Tasrif usul. Nah, disebut apa nih jenisnya? Fa'ala, fi'il, madi mengandung arti kata kerja lampau. Fa'ala fi'il madi mengandung arti lampau. Yaqilu fi'il mudhari mengandung arti sedang atau akan. Kata kerja mengandung arti sedang. Dan Fa'alan isim masdar, hasil dari pekerjaan. Fa'ilun isim fa'il atau pelaku. Maf'ulun isim maf'ul atau objek. Fi'il fi'il amr mengandung perintah. Lan taf'il fi'il nahi mengandung kata kerja mengandung larangan. Waf'ilun isim zaman kata kurang tempat. Waf'ilun isim yang pertama zaman. Apa zaman? makan kata keterangan waktu. Yang kedua waf'ilun Zaman apa? Waktu, makan, tempat. Ahsantum. Mif'alun isim alat. Ya. Fu'ila fi'il madi majhul kata kerja pasif. Ya. Yuf'alu fi'il mudhari majhul kata kerja pasif. Nah, madi majhul lampau pasif, yuf'alu majhul mudhari majhul, yaitu sedang di pasif. Nah, soal ada yang ditanyakan sampai sini, ini pembahasan kita yang kelima. Berikutnya soal Mafi ya Syekh Rami. Nah, Maf'ulun ya. yaitu isim maf'ul atau objek. Nah, kalau kemarin kasih contohnya adalah samaka. Ya. Itu fathah, itu adalah objek. Nah, kalau di sini maf'ulun. Ya. Sepertinya
Nah, kalau kemarin akala al-qittu as-samaka. Apa maknanya akala? Telah makan. Al-qittu kucing, as-samaka ikan. Kucing telah makan ikan. Kemarin sederhananya setiap objek dalam bahasa Arab itu harus berharokat fathah. Nah, itu objek dari sisi posisi katanya. Dari posisi katanya. Kata tersebut posisinya sebagai apa? Objek dia. Ikan sebagai apa sih itu? Objek yang dimakan, ya kan? Nah, objek yang kemarin itu dari sisi nahwu. Dari sisi apa? Nahwu. Makanya kemarin namanya hanya maf'ul saja. Bukan isim maf'ul. Yang sekarang ini disebut isim maf'ul dari ilmu sharaf. Bedanya apa? Kalau isim maf'ul ini objek dari sisi makna kata tersebut. Dari sisi apa? Makna kata tersebut. Misal madrubun. Maknanya apa? Maknanya apa? Mana madrubun? Orang yang dipukul. Jadi itu objek dari sisi apa? Makna kata tersebut. Anda contohkan. Misal. Jadi tadi ada dua objek. Yang satu dari sisi apa? Posisi katanya. Dia posisi katanya sebagai objek. Yang kedua, dia sebagai objek dari segi apa? Makna kata tersebut. Nah, contohnya kemarin apa? Akalal qittu as-samaka. Nah, akalal qittu as-samaka. Baik. Siapa yang makan? Kucing. Al-qittu. Siapa yang dimakan? Ikan. Kok kita bisa katakan demikian? Karena as-samaka ini berharokat fathah. Maka menjadi apa? Objek. Nah, objek di sini dari sisi ilmu nahwu, dia posisinya sebagai objek. Namun kalau yang disorof tadi, kita ambil contoh misalkan, doroba al-madrubu ad-doriba. Nah, doroba al-madrubu ad-doriba. Nah, lo pusing lagi kan? Nah. Doroba maknanya apa, Ikhwan? Telah mukul. Siapa yang mukul di sini? Lihat harokatnya tadi. Siapa yang mukul? Ini doma, ini fathah. Yang fathah tadi berarti jadi apa? Jadi objek. Yang fathah jadi apa? Objek. Itu yang dari kiasan di atas. Namun makna madrub itu apa? Dari sisi sorof tadi, apa makna madrub? Orang yang dipukul. Ad-dorib, isim fa'il tadi kan? Fa'ilun. Maka maknanya apa? Orang yang memukul. Nah, dari sisi terjemahan, ini kalau kita terjemahkan, telah memukul korban pemukulan orang yang memukul. Jadi korbannya yang mukul dia, kenapa? Karena dia doma. Nah, yang mukul ini jadi objek. Lihat kan? Nah, intinya saya tiba ya. Jadi madrub itu bentuk katanya, wazannya isim apa? Maf'ul kan? Connect gak orangnya? Madrubun wazannya maf'ulun ya kan? Isim maf'ul. Berarti maknanya apa? Objek. Orang yang dipukul. Objeknya tuh. Terus ad-dorib ini wazannya apa? Isim fa'il ya kan? Fa'ilun menjadi doribun. Orang yang memukul. Itu dari segi apa? Artinya madrubun orang yang dipukul, doribun orang yang memukul. Tapi dari segi harokat, ad-doribu yang dia subjek orang yang melakukan pemukulan tapi jadi korban di sini. Kenapa? Karena dia berharokat fathah. Orang yang mukulnya jadi dia kena korban. Jadi korban. Kenapa? Karena berharokat fathah. Nyampe ke sini? Nah,
Jadi yang satu objek dari sisi posisi katanya, karena fathah tadi, yang satu lagi objek dari sisi terjemah maknanya, arti dari kata tersebut. Nah intinya ada gambaran, nanti saya tibain, insya Allah. Udah cerah mukanya kan? Alhamdulillah. Baik. Ya, yang lain? Tapi tidak ada? Baik. Insya Allah berikutnya kita akan menghafal kembali atau mengulas kembali tasrif berikutnya, tasrif fi'il madhi ma'ruf yang bawahnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah ini kita tasrif nanti sesuai dengan apa? Domir yang 14. Wow. Nanti insya Allah hari Selasa. Antum hafalkan ini? Oh, nah, hari Senin. Antum siapkan ini. Nanti kita akan hafal tasrif fi'il madhi ma'ruf. Nah, insya Allah kita lanjutkan kembali hari Senin bi'idhnillahi ta'ala. Nasallallahu wassalama wal afiyah wal istiqamah wa suhulah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan kita kemudahan, taufik, kesehatan walafiat bagi diri kita, keluarga kita tersayang. Allah berikan kita kemudahan dalam pekerjaan kita agar kita bisa on time dalam belajar dan tidak tertinggal daras-daras yang ada. Intinya seperti yang di muqaddimah tadi kita sampaikan, belajar itu ilmu, baik yang belajar maupun mengajar, ini sedang berhadapan dengan sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Apa kata Allah tadi dalam surah Al-Mudaththir? Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Ketika turunan wahyu tersebut Allah sampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila di surah Muzammil. Sungguhnya kami akan berikan padamu, turunkan padamu qawlan tsaqila. Quran, ilmu Allah sifati dengan perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Jadi ilmu ini bukan sesuatu yang mudah. Maka sunatullah belajar itu pasti ada yang tumbang di jalan. Ada yang apa? Tumbang di jalan. Namun orang-orang yang mengetahui akibahnya, akibah hasilnya, dampaknya nanti, inilah orang-orang yang gak akan putus di tengah jalan. Orang kerja rodi, misalkan sehari 7 jam, 1 pekan 6 hari aktif, disuruh lembur lagi 7 jam jadi 10 jam, nambah lagi jadi 12 jam, plus hari Ahad masuk juga. Berat gak itu? Berat gak? Berat. 12 jam sehari kerjanya sampai 1 pekan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berat. Tapi kenapa orang itu menyanggupi? Karena tahu akibahnya, karena tahu hasilnya. Di akhir bulan dia akan dapat gaji yang berlipat-lipat plus apa? Lemburnya. Ya nggak Romi? Ya Syekh Romi? Ya. Nah namun kita di sinilah, kenapa kita putus di tengah jalan ketika belajar? Karena ketauhidan kita tentang akibah ini, tentang hasil ini belum bisa dimaksimalkan. Ketika kita bisa memaksimalkan ketauhidan kita di sini, bahwasanya pasca kesulitan ini yakin kita akan mendapat gaji, tanda petik, dapat hasil yang maksimal, entah di dunia atau di akhirat pasti. Seberat apapun, sesakil apapun, apa yang kita hadapi, apa akan terus kita jalani. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan hasil yang manis, nanti hasil yang maksimal. Inna sanulqi alaika qawlan tsaqila. Sunnatullah, belajar itu berat. Pasti ada yang tumbang jika nggak kuat-kuat. Namun orang-orang yang kuat inilah orang yang akan bakal mendapatkan hasil yang sangat istimewa. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita termasuk orang-orang yang mendapati hadiah, gaji, upah yang nanti kelak Allah berikan, dan tentu upah dari Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari upah makhluk-makhluknya yang diberikan, insyaallah taala. Nah, sallallahu wasallam baraka ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.